Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Manda. Selamat pagi Desi. Oke, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh bertemu lagi di hari Minggu yang cerah, yang indah. Siapa yang hari ini bersuka cita? Saya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik. Kita harus semangat, kita memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan ya. Dengan sikap berdoa ya, kita mau naikkan ibadah kita dengan doa, dengan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Semuanya sikap berdoa ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita naikkan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita naikkan ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, hari yang indah yang sudah Tuhan berikan buat kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini anak-anak kami sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang jaga dan sertai mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan, berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita, dan boleh mengikuti sekolah walaupun secara online. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini. Kami juga terus memohon kepada Tuhan karena kami ingin sekali sekolah dan bersekolah minggu secara langsung seperti biasanya Tuhan. Kami mohon Tuhan segera menghapuskan virus corona ini dari muka bumi ini. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, mendidik setiap hati anak-anak-Mu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan apa? Mars. Oke, Mars sekolah minggu ya. Semangat ya. Semangat, nggak boleh sambil duduk kalau nyanyi Mars ya. Oke, semuanya berdiri.
ya. Kita masih berdiri, kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Ya, Ingat gerakannya ya. Oke. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita mau doa persembahan, masih tetap berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan berkat buat kami semua dan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin dan sertai anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang memberi dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Sebelum dengar firman, kita nyanyi apa Kak Manda? duduk apa masih berdiri nih? Capek nggak? Duduk ya, duduk Duduk sebentar aja ya. Oke. Kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan dengan sikap mau berdoa ya, dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan bercerita, temanya tentang kesempatan kedua. Nah, adik-adik duduk yang rapi, duduk tenang dan tertib ya. Sebelum mulai dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam dan tertib untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar apa yang kami dengar menjadi berkat buat hidup kami dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kali ini adalah yang tadi kakak sudah bilang adalah kesempatan kedua. Nah adik-adik, siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Untuk apa coba? Untuk apa? Iya benar. Jawabannya adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik di 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kakak akan bacakan ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, adik-adik selanjutnya adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Di situ bercerita tentang pertobatan Saulus. Nah, adik-adik cerita tentang pertobatan Saulus ini. Saulus pergi melakukan perjalanan pergi ke kota Damsyik. Di situ Saulus melihat sinar kemuliaan Tuhan. Di situ Saulus jatuh atau rebah ke tanah dan mendengar suara, "Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku?" Nah, di situ Saulus merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa dan melakukan kesalahan yang sangat besar karena dia menganiaya umat Kristen. Nah, adik-adik, coba dalam sinarnya kemuliaan Tuhan, Saulus mengalami kebutahan matanya. Dia buta karena kena sinar kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, gimana coba bayangkan waktu dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba mata Saulus buta. Nah, dia belum menyelesaikan perjalanan dia ke Damsyik. Nah, adik-adik melalui cerita ini, melalui cerita pertobatan Saulus ini, kita bisa mengambil cerita dari firman Tuhan ini bahwa setiap kesalahan kita yang terbesar, dosa kita yang kita perbuat, Tuhan menginginkan kita untuk bertobat dan menyatakan kesalahan kita dan berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini ke semua orang. Seperti Saulus sudah bertobat dan matanya bisa kembali melihat, dan Tuhan menginginkan untuk Saulus mengabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan ke semua orang, agar semua orang juga bisa merasakan keselamatannya daripada Tuhan. Nah, adik-adik boleh simak video yang sudah kakak berikan ya. Oke? Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Satu yang paling
paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Berkata Adonai Eloheinu meleka olah. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari pergilah ke jalan yang bernama Lurus dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan. Ada dia bisa lihat di situ. Nah, kesalahan yang paling besar, kesalahan yang terbesar dalam hidup kita, Tuhan pasti bisa mengampuni dan menyelamatkan kita kalau kita mau datang kepada Dia dan berseru dan minta ampun. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, tolong kami semua Tuhan, agar hidup kami benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami penuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi udah dengar kita Kak Manda cerita firman Tuhan tentang Saulus ya. Jadi adik-adik, walaupun kita orang berdosa, orang bersalah, jika kita mau mengaku salah dan mohon ampun sama Tuhan, Tuhan mau mengampuni kita. Oke ya, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau naikkan doa Bapa kami. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah beribadah, biarpun kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kami. Tuhan pimpin dan sertai kami ya Bapa, biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan 1 minggu ke depan, kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati adik-adik kami sekolah minggu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Jagai mereka, pimpin mereka, biarlah mereka dalam keadaan sehat selalu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan taruh ke dalam tangan-Mu untuk virus corona. Tuhan, gak turut ikut campur ya Bapa. Biarlah ini ya Tuhan, Engkau lenyapkan dari muka bumi ini. Biarlah kami bisa beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kerinduan kami, ini harapan kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. The way, the truth, and the life, and live by